sore, salam sejahtera untuk sekalian. Rekan-rekan media, sore ini kita update proses evakuasi rombongan Bapak Kapolda Jambi. Kami sampaikan evakuasi telah berhasil mengevakuasi 4 korban. Yang pertama pukul 14.27, di mana tim dengan menggunakan heli milik Polri telah berhasil mengevakuasi 2 korban. Yang pertama adalah kopilot AKP Amos Sitompul. Kemudian yang kedua adalah ADC Kapolda Bribtu Aditya. Jadi yang pertama pukul 14.27 ada 2 korban yang telah berhasil dievakuasi. Kemudian yang kedua pada pukul 15.00 dengan menggunakan heli milik Polri telah berhasil mengevakuasi 2 korban lagi, yaitu Dirkrim Polda Jambi, Kombes Andri Ananta Yudhistira. Kemudian yang kedua, Dirpol Air Polda Jambi, Kombes Pol Michael Mumbuna. Jadi sudah berhasil 4 korban yang dievakuasi. Sedangkan 4 lainnya masih dalam proses evakuasi. Perlu saya sampaikan bahwa Kapolda Jambi mengutamakan anak buahnya dulu atau anggota yang dievakuasi. Jadi beliau lebih mendahulukan anggotanya dulu, baru nanti kemudian beliau dan sisa. Terus sisa 4 lagi. Kemudian proses evakuasi perlu kami sampaikan menggunakan metode hoist atau alat bantu angkat beban dengan menggunakan teknik rappelling. Jadi menggunakan tali dari helikopter dari bawah ditarik ke atas. Nah tentu proses ya juga melihat situasi dari korban. Kemudian kami sampaikan bahwa saat ini 4 korban yang telah berhasil dievakuasi berada di pos Merangin di pos Merangin. Jadi jarak tempuh antara dari titik lokasi sampai pos Merangin kurang lebih 15 menit. Kemudian nanti akan dilakukan penanganan awal. Selanjutnya nanti akan diteruskan ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Perkiraan jarak atau waktu dari pos Merangin ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dengan menggunakan transportasi udara. Demikian itu update yang kami sampaikan. Ada pertanyaan? Pak Karo izin terkait dengan tadi Pak Kapolda Jambi mendahulukan anak buahnya. Sementara kalau dari asesmen kesehatan sendiri seperti apa Pak? Karena kan Pak Kapolda juga terluka seperti itu Pak. Betul ya. Tentu ya pertama beliau mengutamakan anak buahnya dulu. Sedangkan kondisi prioritas terhadap beliau dan yang lainnya juga tentu harus dengan penanganan khusus ya, karena ini menggunakan metode hoist tadi ya. Jadi jangan sampai menghambat, jadi beliau mengutamakan anak buahnya dulu. Mana yang duluan yang bisa memungkinkan? Yang lebih memungkinkan, jadi beliau yang lebih memungkinkan dan lebih cepat 4 anggotanya terlebih dahulu. Sisanya akan seperti apa? Sementara masih proses berlangsung. Ya kita update terus ya. Saat ini proses masih berlangsung. Itu nanti kita lihat asesmen dari pihak tim medis. Sudah, pasti sudah ya. Jadi kita sudah menyiapkan tim medis juga termasuk di tim medis yang menjadi rumah sakit baik saja. Berarti kendala Pak Kapolda bisa dievakuasi atau diangkat itu masalah kesehatan atau?
sementara proses ini masih berlangsung ya. Kita berdoa aja semoga prosesnya lancar. Berarti sisa 4 lagi. 4 ya. Jadi kita kan tadi Pak Kadip sudah sampaikan kita menyiapkan 4 helikopter, 2 milik Polri, 1 milik Basarnas, 1 milik TNI. Tapi yang sudah dievakuasi kondisi kesehatan itu belum sampai. Ini yang 4 yang sudah diangkat. Yang jelas 4 setelah dievakuasi pasti penanganan awal dari tim medis. Nanti akan dilihat bagaimana prosesnya. Tentu lebih penanganan lebih khusus pasti di rumah sakit Bayangkara ini di penanganan awal dulu ya, karena jarak tempuh yang terdekat adalah di pos Parangin. Pak Karu izin, ini kan sekarang udah jam 4, apakah proses pencarian proses evakuasi masih dilanjutkan gitu? Karena kan udah Masih dilanjutkan sementara berlaku. Ada bagian. Kalau kemarin kan disampaikan ya, maksimal itu pukul 8. Tentu itu memperhatikan hal-hal lain ya, seperti cuaca. Kalau memang tidak memungkinkan, ya harus dihentikan ya. Dan tadi juga Pak Kapolri sudah menyampaikan alternatif ya, modifikasi cuaca. Namun tadi ya cuaca clear ya, sehingga modifikasi cuaca itu belum dilakukan karena situasi clear, sehingga pelaksanaan berjalan dengan lancar. Oh, berarti hari ini nggak ada rekomendasi dari BMKG misalnya dari atasan atau memang komisi cuaca hari ini dinilai memungkinkan? Kita pasti mendengar ya rekomendasi dari BMKG. Apapun rekomendasi dari BMKG pasti. Jadi itu memang ada ya Pak? Sementara tadi waktu melakukan edukasi situasi clear. Kita harus melihat korban kondisinya bagaimana ya. Nanti ya kan kalau jarak tempuh ke Jambi lebih jauh, maka penanganan awal di pos Parangin. Namun di pos Parangin juga tim medis dan juga sudah cukup ya. Ya pos Parangin, namun kita telah menyiapkan tim dokter yang layak penanganan awal. Jarak ya, tentu ya setelah dinyatakan direkomendasikan untuk siap diberangkatkan pasti segera diberangkatkan ke rumah sakit Bayangkara. Cukup ya teman-teman, nanti kita update berikutnya. Pak Karno, untuk 4 orang yang ada di evakuasi ini, mereka mengalami luka apa? Sementara situasi sehat, ya artinya mereka situasi kondisi yang baik. Kalau faktur yang baru kami tahu Pak Kapolda, ya, seperti telah disampaikan sebelumnya, beliau mengalami patah tangan di tangan kanan. Kalau empat sisa yang belum dievakuasi itu Pak Kapolda ada belum memungkinkan? Kami belum kenal. Untuk Pak Kapolda Jambi sendiri kondisinya gimana Pak? Ya kita doakan selamat ya. Stabil, jelas stabil, beliau bisa komunikasi. Seperti saya katakan, beliau bisa komunikasi, juga mengatakan mendahulukan. Video awal kan ada pelaku yang berjalan ke Justru ibunya Ada luka di pelipis ya, tentu kalau bukan semoga tidak apa-apa. Pak, berarti targetnya hari ini akan semua dievakuasi atau? Secepatnya tentu kita tidak mungkin berlama-lama ya. Kita harus segera melakukan proses. Namun tentu cepat, tapi kita pertimbangkan keselamatan. Ya, terima kasih rekan-rekan. Pak Kapolda ini rencananya lari akan sampai Pak ke Merangin itu baru nanti ke Jambi. Ya, kita lihat dulu nanti penanganan awal ke Merangin karena jarak yang terdekat. Nanti ditangani penanganan awal selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.